Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV. Hari Ahad tanggal 7 April 2024 atau hari ke-28 kita jalani ibadah Ramadan. Beberapa hari yang lalu seorang pemerhati Toiba TV mengirimi saya sebuah video yang berjudul Perang Takjil, Fenomena Toleransi Baru Lintas Agama, atau sejumlah jurnalis dalam video itu menghadirkan Jam'an Nur Khotif Mansur sebagai narasumber mereka. Bagi saya yang menarik bukan isi pembicaraan antara pemilik channel, pemilik video dengan Yusuf Mansur, tapi yang lebih menarik dari itu adalah komentar-komentar netizen pada video tersebut. Sangat ngeri sekali kalau kita melihat komentar-komentar tersebut. Pemilik video ini tidak menonaktifkan komentar-komentar karena memang mereka bekerja sesuai dengan kaidah jurnalistik. Tetapi pada channel-channel yang lain, utamanya channel milik Yusuf Mansur atau kelompok dia, itu lebih banyak komentarnya dimatikan. Berharap tidak ada netizen atau pemerhati video-video itu yang memberikan komentarnya. Kenapa komentar itu dimatikan? Ya karena mereka takut. Kalau orang itu takut, maka tentunya ada unsur merasa bersalah di situ sehingga mereka tidak menghidupkan komentar-komentarnya. Saudara-saudara, berikut ini saya akan hadirkan dua video. Video pertama menggambarkan bagaimana sejumlah atau sekelompok orang, para pengguna Python, atau bisa juga para leader-leader Python yang tergabung di dalamnya, itu di Karawang, bagaimana mereka menunjukkan kegembiraan mereka bergabung dengan Python. Dari wajah-wajah mereka, bisakah kita menyimpulkan bahwa mereka itu adalah orang-orang sukses dalam berbisnis Python sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Jam'an? Nanti saudara-saudara bisa menilainya sendiri. Video berikut adalah video yang diproduksi sendiri oleh Python, di mana di situ menghadirkan suasana kantor Python yang begitu ramai, begitu mewah mungkin. Juga bagaimana Yusuf Mansur mengajak orang dan meyakinkan orang bahwa Python adalah sebuah perusahaan yang menjanjikan kesuksesan. Saudara-saudara, bisa kita menilai dari dua video itu bagaimana penampilan para pengguna Python, orang-orang yang berhasil dirayu oleh Yusuf Mansur untuk menggunakan Python dan menjual Python, dan video berikut bagaimana keadaan kantor Python dan apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur itu. Hari ini kita bisa melihat hasilnya, Python itu seperti apa. Atau begini, untuk menilai posisi Python hari ini dan Yusuf Mansur bisa terbaca dari komentar-komentar orang pada video kedua, yang mana Yusuf Mansur hadir di situ untuk memberikan pencerahan dia soal Python. Saya bacakan sedikit komentar-komentar para netizen yang diantaranya ada juga yang pernah menggunakan Python. Saya contohnya seperti ini, dari seseorang bernama Pecinta Emas, nama akunnya. Dia berkomentar, Python adalah salah satu dari sekian banyaknya perusahaan bodongnya Jam'an Nur Khotif Mansur. Ada komentar berikut yang berbunyi seperti ini, agak kasar sedikit ya. Terus ada juga yang menyebutkan Python adalah pai titik-titik gitu, pai titik-titiknya si Ucup hancur. Ada juga yang mempertanyakan gaji para karyawan Python yang sampai hari ini belum dibayar. Terus ada mungkin pengguna Python juga yang berkomentar, balikin uang member. Ada juga yang berkomentar seperti ini, sudah gua tebak sejak awal bahwa si Jamban Mansur
cuma ngincer uang daftar PayTrend doang. Pas udah nggak ada korban yang dapat, langsung kabur dia. Begitu komentarnya. Ada juga yang berkomentar seperti ini, hasil rampok uang umat. Ada juga yang berkomentar seperti ini, udah nggak gua lanjutin pakai aplikasi ini, udah daftarnya bayarnya mahal, harga di aplikasi nggak bersaing, dan seterusnya. Ada juga yang berkomentar, ahahaha, hancur sudah, bukan makan tuh MLM yang sudah makan tuh MLM, sudah tahu MLM haram, pakai dikedokin syariah segala, begitu. Ada juga mantan pengguna PayTrend mungkin yang berkomentar seperti ini, woi Mansur, PayTrend balikin duitnya orang-orang yang sudah lu tipu, gitu. Jadi ngeri-ngeri juga komentar para netizen. Saudara-saudara, ada juga yang menyampaikan komentarnya bahwa ini komentarnya tertulis 1 tahun yang lalu, bahwa kantor PayTrend sudah tidak ada aktivitas, bahkan lampu di kantor itu pun tidak dinyalakan pada malam hari ini. Saudara-saudara, di akhir Februari tahun ini, 2 bulan yang lalu, saya berkesempatan mendatangi kantor PayTrend yang ada sekarang di Bandung. Situasinya seperti apa nanti saya hadirkan di video berikutnya dalam rangkaian video ini. Saudara-saudara, saya sengaja menghadirkan kembali atau mengingatkan kembali kita soal PayTrend-nya Yusuf Mansur ini. Kenapa? Karena dengan PayTrend inilah Yusuf Mansur begitu banyak merekrut orang, begitu banyak dia bisa merayu orang untuk bergabung dengan PayTrend, dengan 1001 janji kesuksesan dan lain sebagainya yang di lingkupi usaha dia menjual PayTrend ini dengan idiom agama, dengan bahasa-bahasa Al-Quran dan lain sebagainya, sehingga begitu banyak orang terpengaruh, begitu banyak orang termakan oleh rayuannya Jam'an Nur Khatif Mansur. Sekaligus saya juga mau mengingatkan kita semua bahwa satu waktu yang akan datang lagi, jika Yusuf Mansur datang ke hadapan kita semua, menjual produk lagi, mengajak kita mengumpulkan uang lagi, maka perlu sekali-kali kita berhati-hati, perlu sekali-kali lagi kita mempertajam penciuman kita soal kehalalannya dan soal kebohongan Yusuf Mansur yang selama ini sudah kita lihat. Saudara-saudara, dari kedua video ini juga bolehlah kita berkesimpulan pernyataan Yusuf Mansur juga euforia orang-orang pengguna PayTrend yang ada dalam video ini dan keadaan PayTrend hari ini. Bolehlah kita berkesimpulan apakah Yusuf Mansur dan PayTrend itu adalah sebuah bualan, sebuah kebohongan atau tidak. Saya silakan kita berkesimpulan sendiri. Saudara-saudara, kita akan bertemu setelah Idul Fitri nanti. Mudah-mudahan video-video saya berikut ini bermanfaat bagi kita semua, dan jika itu dirasakan, saya silakan untuk di-share sebanyak mungkin. Terima kasih, selamat menjalani sisa Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dan kembali mempertemukan kita semua dengan Ramadan-Ramadannya pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Sejarah mencatat hari ini 24 November 2018, Kerawang membara. Kita mau lihat bagaimana Kerawang terbakar hari ini. Mari kita lihat. OPT!
Nama saya Muhammad Hidayat dari Leces Probolinggo, Jawa Timur. Saya motivasi ikut OPT biar tambah sukses, tambah keren, membahagiakan kedua orang tua. Nama saya Didi Priawan, saya dari Karawang. Motivasi saya datang ke sini untuk menimba ilmu dan belajar untuk sukses bersama PyTrend. Tahun ini, Treni menetapkan beberapa resolusi yang menjadi acuan pergerakan perusahaan. Segmen pasar kami sangat luas dan tidak terbatas, mencakup semua kalangan masyarakat modern selama mereka melakukan transaksi pembayaran harian, bulanan, dan tahunan. Assalamualaikum, selamat pagi. Treni dengan Rizky, ada yang bisa saya bantu? Kesiapan operasional dari sumber daya manusia akan mendukung kegiatan perusahaan secara profesional. Setiap personal dilengkapi dengan peralatan berbasis IT dan komputer yang didukung cloud storage untuk memperlancar pertukaran data. Prinsip bisnis kami adalah membagi keuntungan kepada seluruh mitra melalui program cashback. Kalau teman-teman pakai Jeje, itu wajib jadi anggota PyTrend. Ntar duitnya balik ke situ juga. Kalau teman-teman ini bayar listrik, air, pulsa, ya, bayaran-bayaran rumah tangga, pribadi, sampai nanti ke sekolah, belanja, ya, dan pengeluaran macam-macam dah. Maka menjadi anggota PyTrend itu jadi wajib. Sebab nanti sambil bayar, sambil malah dapat duitnya. Saya di ruko tempat PyTrend dulu berkantor, sekarang masih ada sisa satu kantornya. Barusan saya sudah minta izin ke kantor pengelola Artagraha. Kita ngintip kantor PyTrend yang ada sekarang seperti apa isinya. Dalamnya masih ada bangku kursi. Iya. Masih ada kursi bangku. Tapi sudah tak ada orang. Sudah nggak ada orang. Masih ada kursi bangku di dalam, tapi sudah tak ada nafas, aktivitasnya sudah nggak ada, tanda-tanda kehidupan juga hanya ada bekas-bekas bahwa pernah ada orang beraktivitas di kantor ini.